Lanjut dulu, berarti sekarang opsi ya atau gimana? Stefania juga belum disebut tadi, Pak. Delia. Saya dulu kan nih. Iya. Baik. Perkenalkan saya Ramadhani dengan NIM 110122123. Yulita Lida. Muhammad Fatul. Siapa? Halo. Ya, Perkenalkan saya Muhammad Faiz. Perkenalkan saya Muhammad Abdullah dengan NIM C101221035. Masih. dia Luki. Perkenalkan nama saya Dia Luki Madani dengan NIM C110111036. Perkenalkan, nama saya Wira Kusuma dengan NIM C01221037. Perkenalkan, nama saya Deli dengan NIM C1101121038. Perkenalkan, nama saya Nazul Sanda Alengka dengan NIM C1101221039. Saya. Perkenalkan nama saya Daniel Syahri, NIM C1101221046. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Yunita dengan NIM C11012247. Perkenalkan, nama saya Reza Nadia Nurul Hassana dengan NIM C1101221048. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Vivian Yohana Sandra dengan NIM C110121221049. Perkenalkan, nama saya Alif Razan Hadi Aizal dengan NIM C110112211050. Perkenalkan, nama saya Rustanto dengan NIM C110112211052. Perkenalkan, nama saya Syahrensa dengan NIM C1101221055.
Ada. Perkenalkan nama saya Siti Fatihah Sukamila dengan NIM C1101221044. Diva, aku belum tadi keluar. Perkenalkan, nama saya Stefania Granili Naima dengan NIM C1101221025. Perkenalkan, nama saya Petronella Lestari dengan NIM C1101221045. Makasih. Perkenalkan, nama saya Selvena Ramadhani dengan NIM C1101221019. Perkenalkan, nama saya Nafira Ramadhani, C1101211030. Nah, 11. Udah selesai itunya ya, absensi semua ya. Saya. Boleh lanjut, Felicia. Kan nama saya Felicia Desti, NIM C1101211005. Ya. Izin ketua Diva. Saya lihat kan presentasinya itu kayaknya udah dikonvert ke PPT ya. Saya waktu itu ada convert juga. Pas di convert agak rusak. Boleh share yang PDF aja nggak? Yang PDF aja. Agak apa? Oh, tapi nggak apa, bisa scroll. Kayaknya kalau PPT ada gradasi yang kurang bagus itu. Jadi malah saya coba convert juga kan. Nggak kurang bagus. Saya buat PDF. Karena laptop saya kena reset. Saya ambil materinya tuh di drive saya pernah nyimpan gitu. Apa ya? Ya kepotong memang. Cuma nanti itu aja di scroll ataupun tampilannya diperkecil gitu apa gitu. Tapi kalau saya kelihatan sih, mungkin ya adik-adik nanti mungkin ya dibagikan di grup WhatsApp atau apa, nanti mereka bisa lihat dari situ juga ataupun dari mana gitu kan. Karena tadi itu saya lihat terpotong. Saya ya. perkenalkan. Jadi kalau kuliah sama Pak Wira ada pertemuan keberapa? Pertama atau kedua, ketiga gitu tentang MK ini? Baru pertama, Pak. Oh, baru pertama berarti harus jelasin dari awal ya. Saya kira tadi Betul, Pak. Lihat sudah sejauh mana atau apa kan. Jadi kalau jelasin dari awal kita materi yang dasar-dasar dulu mungkin. Tapi kalau di sini ada angka 4 itu mungkin ya materinya materi tipe keempat, tapi ini masih yang itu juga masih awal-awal. Mungkin tadi saya setelah perkenalan dari mahasiswa, saya juga tadi udah salam kenal. Cuman tadi saya udah perkenalan diri duluan. Mungkin kalau saya bercerita sedikit kenapa saya bisa kenal sama Pak Wira, karena saya dan Pak Wira itu satu alma mater di Institut Pertanian Bogor. Nah, mungkin kami pernah kuliah bersama di Institut Pertanian Bogor. Saya lupa Pak Wira pernah ke Aceh atau belum, tapi jelas saya belum pernah Kalimantan. Semoga saya ada kesempatan mengunjungi Universitas Tanjung Pura gitu, bisa ketemu langsung dengan adik-adik atau apa. Cuman Pak Wira pernah ke Aceh apa belum ya? Lupa saya. Belum sampai Aceh, Pak. Oh, sama kita. Saya belum pernah ke tempat Pak Wira belum pernah ke tempat saya. Cuman kita kuliah di IPB dulu, mungkin sekarang ya ngajar via Zoom gitu kan. Berarti sepertinya kita mulai aja ya pelan-pelan ya. Biasanya kalau sama Pak Wira itu bertanya di tengah presentasi atau setelah presentasi ya? Ini saya juga
kurang tahu. Fleksibel Pak, takutnya mahasiswa lupa, jadi selalu saya persediakan untuk memotong di tengah jalan pun boleh, jadi jangan tunggu berakhir perkuliahan baru bertanya, tapi langsung saja. Boleh. Nah, saya juga seperti itu aja. Takutnya nanti kalau di akhir udah lupa gitu. Misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan. Tapi kan saya mohon maaf juga belum familiar sama Zoom. Jadi saya lihat ada yang mau angkat tangan, terus saya lupa tuh dia mau bertanya atau dia mau ngabsen gitu tadi. Jadi kode yang, tapi kalau sama saya karena saya nggak familiar dengan Meet ini, bagusnya jangan angkat tangan via Meet tadi. Saya nggak tahu, kalau apa langsung buka mikrofon aja, bertanya. Kalau angkat tangan kadang-kadang saya nggak terlihat, saya tadi fokus ke materi, ataupun saya anggap mahasiswa ini nggak sengaja kepencet ya terlihat angkat tangan, padahal dia belum tentu mau bertanya. Tapi nanti kalau mau bertanya silahkan diangkat aja gitu. Oke ya. Kalau saya yang langsung biar Diva aja yang share. Oke lah, coba kita mulai saja ya. Udah siap ya adik-adik? Di mata kuliah hari ini kita membahas tentang ruang lingkup sumber daya perairan. Nah, jadi kita mau melihat sebatas mana ya cakupan dari kebijakan sumber daya perairan. Karena kalau kita nggak membahas ruang lingkupnya, nanti terlalu luas. Mungkin menurut adik-adik itu, ini ya, saya coba langsung bertanya ya, yang pengetahuan adik-adik di MSP Untan, ruang lingkup kebijakan sumber daya perairan itu dari mana ke mana ya batasannya begitu, kira-kira batasan cakupannya gitu. Kalau batasan wilayah kan hampir sama kayak batasan wilayah mungkin. Ada yang tahu nggak ruang lingkup sumber daya perairan cakupannya? Dia tuh dari mana ke mana tuh yang bisa dia mengatur kebijakannya. Oh, di daerah ini nggak bisa, sebatasan ini aja cuman dia bisa gitu. Ada yang tahu nggak kira-kira? Di daerah WPP, Pak. Daerah WPP, boleh. WPP berarti dia dalam zonasi beberapa provinsi ya, WPP. Bisa WPP. Ada lagi nggak nambahin? Satu orang lagi cakupannya. Tadi ada yang bilang berdasarkan WPP. Ada lagi. Itu WPP mungkin zonasi pulau. Tapi kalau lebih detailnya bisa nggak mungkin dari laut lepas sampai, kalau lautan semua lautan. Tapi kalau daratannya kira-kira semana tuh daerah cakupan daerah pesisir untuk daratannya. Kalau laut yang selama dia ada lautnya ya diatur lah kebijakannya tuh masuk. Tapi kalau daratan itu kemana deh batasnya, batasan kawasan pesisir kalau di darat menurut adik-adik? Kalau di daratnya sejauh mana bisa masuk? Vegetasi ya, Pak. Sampai mana Dedi jadi? Vegetasi. Vegetasi. Kalau darat mangrove ya. Mangrove. Mungkin kalau saya tambahin yang dibilang tadi, yang jawab tadi udah benar ya. Ada yang WPP itu per kawasan, mungkin ada zonanya. Kemudian yang vegetasi itu udah betul, itu selama ada daerah mangrove-nya itu masih dikelola, masih masuk kebijakannya. Cuman kan nanti ada dua kebijakan di situ, ada kebijakan dari Kementerian Kelautan untuk mangrove, ada juga kebijakan dari Kementerian Kehutanan, karena di daerah mangrove itu masih masuk area kehutanan. Mungkin kalau lebih salah satu itu yang dibilang tidak betul, dari saya juga mau nambahin area cakupan kebijakan itu sampai daerah tinggalnya masyarakat yang terikat dengan kegiatan aktivitas perairan, mungkin ya kayak perumahan nelayan atau tempat usaha garam. Karena kalau nelayan kan umumnya tinggalnya di sekitaran perairan itu. Jadi kalau kebijakannya mereka masih terkena regulasi, ataupun usaha itu yang jauh itu adalah tempat budidaya garam. Misalnya situ ada tempat budidaya garam dekat laut ya. Nah, dibuat tambak-tambak untuk garam. Kalau kemudian ada juga tempat yang tambak itu yang dekat lautnya, tapi kalau yang jauhnya itu mungkin regulasinya masuk, tapi regulasi Pemda. Tapi kalau untuk
kebijakannya itu nggak begitu mengenai sampai yang tambak-tambak yang jauh dari laut, tapi kalau yang dekat-dekat itu dia biasanya masuk. Kalau di Kalimantan Barat ada ini petambak garam ya namanya ya. Ada nggak? Kalau di Aceh itu ada pinggir laut. Di Kalimantan dah. Pernah lihat nggak di sekitaran kalian tuh yang tempat budidaya garam? Belum, Pak. Oh, belum. Nggak ada kayaknya, Pak. Oh, nggak ada ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini di beberapa tempat ada, jadi bisa regulasinya tuh bisa langsung berdampak ke masyarakat. Jadi begitu ada regulasi, mereka langsung terlihat dampaknya, apakah seperti ini penjualannya atau produksi seperti ini, kebijakan ekspornya atau apa kan. Oke, coba di slide turun sedikit. Lagi hampir datang kebisan. Nah, sini di poin pertama kan pengolahan sumber daya alam harus mengacu pada aspek konservasi dan pelestarian lingkungan. Nah, ini salah satu aspek kebijakan. Sebenarnya kalau aspek dalam masyarakat itu ada 3 dia, aspek alam itu konservasi dan pelestarian lingkungan, aspek ekonomi, kemudian aspek sosial. Cuman kan di sini kalau kebijakan yang utama adalah fokus alamnya. Jadi kita utamakan alam itu supaya lestari dan juga bisa menghasilkan sumber daya berkaya. Makanya supaya tetap ada, bisa menghasilkan bisa ada frustasi, ada juga waktu tempat tempat untuk menginjak, tempat untuk mengasuh anak-anak. Walaupun sebagian nanti kalau di masyarakat mereka mau aspek ekonomi itu misalkan memperbesar daya tangkap itu. Dengan adanya perairan ini kita harus memanfaatkan hasilnya itu mungkin untuk ekspor ataupun kita gali untuk itu aspek ekonomi. Kemudian ada juga aspek sosial. Biasanya aspek sosial itu tempat atau daerahnya tuh biasanya dia kayak dikonservasikan loh. Jadi tempat yang ya wilayah mereka lah mengelola dengan kearifan lokal, bukan yang pengolahan yang tingkat tinggi. Mereka cuma seperti betul alaminya seperti zaman leluhurnya, mungkin ya menjadi penangkapan yang biasa atau apa, tidak berbasis pengolahan sumber daya alam. Kalau pengolahan sumber daya alam itu seperti poin yang pertama, aspek konservasi dan pelestarian lingkungan, itu biasanya didata oleh tim ahli kebijakan. Karena kalau kebijakan itu sekilas yang kita dengar kan dari pemerintah loh, dari menteri turun ke bupati, nanti ada gubernur atau apa gitu. Tapi kalau yang di sini biasanya bukan hanya mereka ada tim ahli, biasanya tuh akademisi, LSM tahu kan? Semacam LSM. Kalau akademisi ya sama kayak profesor lah, dosen. Kalau kayak kami kan masih belum kebijakan, masih cuman ya kayak Pak Wira bilang tadi, meneliti hasilnya menjadi rekomendasi dalam pengolahan. Mungkin kalau yang di tenaga ahli itu yang sudah profesor atau apa, ataupun tenaga ahli yang sudah pakar itu, dia sudah sering meneliti di situ, dia memberikan rekomendasi bahwasanya seperti ini untuk pengolahannya, seperti ini nanti akan didengar oleh yang mengambil kebijakan, pimpinan mungkin dari kementerian atau apa, baru diterapkan untuk daerahnya. Ada juga dia dari masyarakat sendiri, karena masyarakat menjadi orang yang tinggal di situ, sudah pasti dia lebih tahu daerahnya dikelola seperti apa. Kayak contoh mungkin saya misalkan dikasih info potensi kelautan di Kalimantan Barat, di Pontianak tuh. Saya baca sekilas, saya lihat nih, saya rekom bagusnya Kalimantan Barat ini berbasis ekologi serta ekonomi. Ekologinya seperti ini, kita konservasikan terumbu karang dengan pelebaran bioroknya atau dinding barirnya untuk mencegah banjir, dan tidak lupa juga dihasilkan potensi-potensi apa di sana, mungkin tempat kayak Keramba Jaring Apung atau tempat wisata. Itu berdasarkan tenaga ahli yang kita buat, berdasarkan data info yang kita dapat lah Kalimantan. Tapi sebenarnya yang lebih tahu itu orang-orang yang tinggal di
Kalimantan Barat itu sendiri. Pasti orang-orang tinggal situ juga dia bisa merekomendasikan bagusnya seperti ini gini, ataupun akademisi yang memang tinggalnya di daerah sekitar, mungkin ya dari MSP Untan atau apa, dia lebih cocok membuat kebijakan. Jadi ibaratnya kalau saya disuruh merumuskan kebijakan dengan adik-adik bersama Pak Wira membuat kebijakan di tempat Kalimantan, itu pasti lebih bagus punya adik-adik. Jadi intinya tuh semakin kita mengenal potensi wilayah itu, semakin tahu juga kita memanfaatkan potensi yang ada. Dan lanjut di bawahnya, eksploitasi sumber daya alam yang hanya berorientasi ekonomi hanya dapat memberi efek positif secara ekonomi, tapi memberikan efek negatif bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, maksudnya situ memberi dampak positif bagi ekonomi, ya kayak saya bilang tadi, dia kan bisa dibuat KJA besar. Kayak kalau kita buka googling itu di Swedia, saya pernah baca di Swedia, di Denmark, mereka buat keramba besar. Jadi mereka udah skala ekspor di diekspor besar-besaran, nanti hasilnya untuk kalau di sana sih katanya menjadi pendapatan daerah kan tahu sendiri, itu jadi beasiswa, jadi bantu untuk masyarakat. Tapi kalau kita takutnya cuma jadi keuntungan beberapa pihak gitu. Jadi manfaatnya tuh nggak begitu terasa, hanya menguntungkan beberapa pihak, tapi masyarakat yang lainnya tuh tidak begitu menguntungkan. Disinilah pentingnya pengambil kebijakan. Nah, jadi mungkin ada regulasi yang akan kita tetapkan ke pengusaha, bahwasanya dengan usaha segini bagi hasilnya segini. Habis itu juga kalau cuman keterangan bagi hasil ataupun sistem pengolahan lingkungan dari perusahaan itu jangan hanya dalam bentuk tulisan, tapi diaplikasikan. Bahwasanya perusahaan itu dengan mengambil sumber daya ikan yang ada di sini, maka harus juga melakukan semacam CSR, semacam kayak pemberdayaan masyarakat atau pemulihan lingkungan. Mungkin dari adik-adik juga pernah ikut ya kegiatan, misalkan itu ada PT-PT apa, kayak di sini ada PT, nanti dia ada restocking ikan, ada restocking mangrove, gimana seperti itu harus disering dilakukan, karena mereka mengambil sumber daya, maka harus ada pemulihan lagi gitu. Kemudian memberikan efek negatif bagi pengolahan ekonomi, ya seperti itu. Kalau kita pernah belajar sosial ecological system ya, SES tuh, kayak guru saya dan Pak Wira bilang, itu aspek ekologi, ekonomi, dan sosial itu harus saling terkait. Jadi ada ekologinya tetap dipelihara, potensi ekonomi juga dimanfaatkan, karena kan umumnya itu menjadi salah satu pendapatan non pemerintahan ya. Kan ada pendapatan itu dari pedagang lah, dari berjualan, ada juga yang dari laut, karena kan salah satu mata pencarian terbesar juga ada dari laut. Makanya dari sumber ekonominya harus ada, tapi tidak terlalu dieksplor. Kemudian juga ada dari sisi sosial, jangan sampai ekologinya dijaga, ekonominya terus dimanfaatkan, tapi sistem sosialnya nggak dimanfaatkan. Jadi mungkin ada di daerah tertentu tuh ada tradisi-tradisinya yang juga harus kita lestarikan. Misalkan ada daerah itu tidak boleh menangkap ikan apa gitu ya. Jadi kita biarpun ikan itu bermanfaat, tidak boleh ditangkap. Mungkin kayak contoh itu ada ikan hiu paus ya di daerah di Indonesia Timur lah tuh. Nah, sebagian mungkin ada yang mau tangkap ikan itu untuk ambil bagian apanya atau dieksplor bagian tertentu kan. Tapi kalau melihat sosialnya, mereka harus melestarikan ikan, kita harus mengikuti aturan yang di situ, ataupun di beberapa tempat mungkin ada kawasan yang boleh dieksplor atau dijadikan daerah penyamping atau daerah yang lain, setelah itu jadi kawasan rencana skala kecil. Mungkin kalau kita bilang bagusnya ini perikanan skala besar di Nusantara, orang itu ingin tetap skala kecil menggunakan kapal-kapal tradisional biar tidak beroposisi. Itulah kebijakan ditetapkan oleh masyarakat sekitar atau lembaga adat, harus kita ikuti. Peran pemerintah harus melihat atau mengambil kebijakan, melihat sisi yang sama-sama menguntungkan masyarakat, menguntungkan bagi ekonomi, dan menguntungkan bagi ekologi. Coba turun lagi saja. Jadi turun lagi. Kalau ini lagi. Nah, yang
maksudnya itu kan pola itu harus diberikan ruang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk mengelola. Nah, di sini biasanya kalau siap di daerah itu yang pernah saya ikuti, misalkan pemerintah turun ke lapangan, dia memberikan suatu program biasanya melibatkan masyarakat. Misalkan ada pengelolaan kawasan pelayaran di Kalimantan Barat, itu yang turun biasanya yang pemerintah, LSM sekitar, akademisi sekitar, masyarakat. Kita mungkin sih bisa aja masyarakat itu nggak terlibat, itu agak susah karena yang tinggal di situ masyarakat sekitar, masyarakat sekitar kita harus memperbaiki mereka sampai paling 6 bulan 4 tahun setelah itu kan programnya tinggal kepada masyarakat. Kalau masyarakat tidak dibayarkan ya masyarakat umum siap mengelola. Kalau kita melibatkan masyarakat dia bisa terus menjalankan program tiba-tiba dan menerima yang baik bagi daerahnya. Jadi dia bisa tahu apa. Dan juga ada adanya masyarakat jadi kontrol tersendiri terhadap tim pembelahan dan diskusi mereka mencari sesi tapi dari masyarakat bisa tahu bahwa seperti ini yang masyarakat mau semacam perwakilan ya dalam satu negara di Indonesia dan hidup bagi yang mengalami tekanan di hampir seluruh wilayah tanah air, banyak mengalami tekanan. Adik tahu nggak kira-kira yang masuk dari tekanan bagi sumber daya perairan, pressure, tekanan. Ini masuk, tahu nggak ini masuk tekanan bagi sumber daya perairan? Pernah dengar nggak kira-kira? Pressure maksudnya. Apa yang dimaksud dengan tekanan di sumber daya perairan? Maksudnya dibilang ya sumber daya alam